Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji hanyalah milik Allah. Wa syukru ala ni'matillah. Kita bersyukur dengan semua nikmat-nikmat yang telah dikaruniakan Allah kepada kita. Wala hawla wala quwata illa billah. Dan kita tidak pernah memiliki daya untuk menjaga diri daripada setiap keburukan dan musibah yang bisa menimpa kita, dan tidak pula ada kekuatan bagi kita untuk bisa mendatangkan satu pun kebaikan. Kita nggak bisa berjalan, melangkah, bergerak untuk melakukan satu ibadah pun. Tidak ada kekuatan itu kecuali karena pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Salatan wa salaman ala habibina Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga salawat dan salam senantiasa terlimpah tercurah kepada kekasih kita semua, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Hadirin jamaah salat Isya Masjid Mutiara Hikmah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita sudah masuk di malam kedua Ramadan. Bagaimana perasaan dan kabar kita malam ini? Apakah bahagia atau senang atau terbebani kira-kira? Atau sih ya, bahagia ya insyaallah. Inilah yang harus dimiliki, yang harus ada dalam hati orang-orang beriman. Senang, bahagia, bersyukur dengan adanya Ramadan, karena begitulah hakikatnya Ramadan. Inilah hakikat daripada Ramadan yang merupakan hadiah istimewa dari Allah untuk kita, spesial untuk umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitulah Allah Subhanahu wa ta'ala, yakhluqu ma yasha wa yakhtar. Allah ciptakan apapun menurut kehendaknya, dan dia pula memilih apapun yang terbaik menurutnya. Allah ciptakan seluruh manusia, dipilih 124.000 hambanya menjadi hamba yang terbaik, menjadi nabi. Allah pilih 313 diantaranya menjadi rasul. Allah pilih 25 hambanya menjadi nabi dan rasul, disebutkan namanya dalam Quran. Allah pilih lagi 5 orang hambanya menjadi nabi min ulul azmi minar rusul, nabi-nabi ulul azmi. Dan Allah pilih satu di antara semua nabi dan rasul adalah penghulu para nabi dan rasul, ialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula Allah ciptakan alam semesta ini, Allah ciptakan makhluknya, Allah ciptakan tempat-tempat, dan Allah pilih 3 tempat yang terbaik di atas muka bumi ini adalah Masjidil Aqsa di bumi Palestina, Masjidil Nabawi di kota Nabi Madinah, dan Masjidil Haram di Makkah Al-Mukarramah. Allah ciptakan juga waktu, maka ada satu hari terbaik di sepanjang hari, di sepanjang siang selama 1 tahun, itu adalah hari ke-9 Dzulhijjah yang disebut dengan Yaum Arafah. Allah pilih di antara satu pekan itu satu hari yang terbaik, namanya Sayyidul Ayyam, Yaumul Jum'ah. Allah pilih di seluruh malam yang ada selama 1 tahun, satu malam yang terbaik namanya Lailatul Qadar. Dan Allah pilih 4 bulan dari 12 bulan sebagai bulan yang dimuliakan, yaitu adalah Arba'atun Hurum, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan Rajab. Dan kemudian Allah pilih 1 bulan terbaik daripada seluruh bulan yang ada, bahkan melebihi keutamaan daripada 4 bulan yang sebelumnya telah diistimewakan. Itulah Syahrul Ramadan, bulan Ramadan. Adalah Ramadan bukan sesuatu yang istimewa di masa sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia menjadi istimewa dan lebih istimewa, lebih utama dari 4 bulan tadi yang sudah disebutkan, karena di bulan ini Allah turunkan Al-Quran. Maka betapa bersyukur dan senang bahagianya kita dipertemukan lagi oleh Allah. Ini adalah bagian daripada Allah mengabulkan doa-doa kita saat kita memohon kepada Allah, Allahumma sallimna ila Ramadan wa sallim lana
Ramadan. Ya Allah, sampaikan kami kepada bulan Ramadan dan sampaikan Ramadan kepada kami, wa tasallamhu minna mutaqabbala, dan terimalah amal-amal kami di bulan Ramadan. Ha huwa nahnu al-an fi Ramadan, dan sekarang kita ada di bulan Ramadan. Lalu bagaimana dengan niat kita, rencana kita, planning kita? Apakah satu hari tadi kita mampu sempurnakan? Disinilah hadirin letak perbedaan antara umumnya orang-orang dengan apa yang dilakukan oleh Nabi dan para sahabat. Nabi SAW membangun ibadah itu di atas ilmu dan iman, sehingga karena ilmu dan iman, ibadah ini menjadi sebuah kebutuhan. Nabi menjadikan solat itu adalah sebagai sarana healing, sarana rohah. Beliau berkata kepada Bilal bin Rabah, "Ya Bilal, arihna bis salah." Wahai Bilal, istirahatkan kami dengan salat. Salat menjadi tempat istirahat buat Nabi SAW. Salat, kata Nabi, qurrata aini, menjadi penyejuk mata buat kami. Demikian juga adalah saum. Lihatlah gambaran dari seorang sahabat Nabi yang bernama Abdullah bin Amr bin As, anak kecil, tapi kemudian dia nawar kepada Nabi, minta kepada Nabi untuk diberikan amalan tentang saum di luar Ramadan, sebelum Ramadan atau di luar bulan Ramadan. Abdullah bin Amr datang kepada Nabi, "Ya Rasul, aku mau puasa." Kata Nabi, "Puasalah 3 hari di setiap bulan." Namanya puasa apa hadirin? Ayyamul Bid, 11, 13, 14, 15 setiap bulan Hijriyah. Kata Abdullah bin Amr bin As, "Saya masih kuat ya Rasul, saya masih muda ya Rasul. Kayaknya terlalu gampang kalau cuma 3 hari." Kata Nabi, "Ya sudah, kalau begitu saum Senin Kamis." Saum Senin Kamis 2 kali dalam 1 pekan. Kata Abdullah bin Amr bin As, "Itu pun aku masih mudah, masih ringan bagiku ya Rasul, kalau bisa ditambah lagi." Abdullah bin Amr bin As nawar hadirin untuk ditambah. Lalu kata Nabi, "Kalau begitu saumlah saumnya saudaraku Daud, tasumu yauman wa tuftiru yauman." Kamu saum 1 hari, berbuka 1 hari. Namanya saum Daud. Kata Abdullah bin Amr bin As, "Aku masih sanggup ya Rasul di atas itu." Kata Nabi, "Sudah enggak ada lagi yang lebih daripada itu. Cukup itu." Jadi hadirin, puasa menjadi sesuatu yang menggembirakan hatinya para sahabat, menyenangkan baginya, apalagi Ramadan, sampai mereka berkata, "Lau ta'lamuna ma fi Ramadan la tamannawna an takuna sanatan kulluha Ramadan." Kalau engkau betul-betul faham, mengerti, tahu betul apa yang ada di dalam bulan Ramadan, la tamannawna, kamu akan berharap andaikan semua bulan adalah Ramadan. Bagi kita, kira-kira Ramadan ini sebulan kelamaan atau terlalu sedikit hadirin? Sedikit, Masya Allah. Dan mirip-mirip sahabat kalau begini modelnya ini ya. Masya Allah hadirin. Jadi bayangkan kalau Ramadan, puasa adalah beban buat kita. Bayangkan hadirin, kalau salat adalah beban buat kita, betapa mengerikan hidup dengan penuh beban selama hidupnya hadirin. Dengar adzan kayaknya kayak yang terganggu begitu. Dekat Ramadan sepertinya terganggu hadirin. 1 bulan penuh dia harus memikul beban puasa, betapa melelahkan hidup dengan keadaan penuh beban. Giliran dapat rezeki, punya uang mencukupi nisab, sudah sampai haul, kemudian diingatkan oleh kawannya, "Bro, keluarkan zakat." Berapa? 2,5%. Hitung-hitung, aduh gede juga ya. Ya Rabb, sampai berat untuk mengeluarkan zakat hadirin. Kenapa? Karena dia melihat segala sesuatu sebagai sebuah beban. Tapi orang beriman, makanya lihat rahasia di dalam perintah saum dalam surah Al-Baqarah ayat 183 dimulai dengan panggilan apa hadirin? Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Artinya apa? Ini panggilan kasih sayang, ini panggilan cinta dari Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang mencintai tentu tidak akan memberikan sesuatu yang membebani kepada kekasihnya. Dia ingin memberikan sesuatu yang besar, dia ingin memberikan sebuah hadiah yang istimewa kepada hambanya. Tetapi hanya hamba-hamba yang beriman yang faham akan ini.
yang faham bahwa Ramadan adalah kado istimewa, yang faham bahwa puasa Ramadan adalah kado dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana tidak, Nabi SAW sampaikan ketika sudah dekat Ramadan, ini yang membedakan Nabi dengan yang lainnya. Nabi itu ketika datang Ramadan, Nabi tidak kemudian arahkan perhatian sahabat atau keluarganya kepada perintah nahan lapar dan hausnya. Nabi tidak kemudian mengingatkan sahabat, "Hei sahabat, jangan sampai kalian batal ya. Kalau kalian batal, kalian masuk neraka." Enggak begitu hadirin. Ya, seperti umumnya kita mungkin orang tua mendidik anak-anaknya buat puasa dengan ancaman, sehingga Ramadan puasa hanyalah menjadi sebuah beban buat anak-anak kita. Lalu apalah artinya ibadah yang dilakukan dengan penuh beban? Lihat Nabi SAW ketika datang Ramadan, kata Nabi apa? Atakum Ramadan, datang kepada kalian Ramadan, syahrun mubarak, ini bulan penuh barakah. Masya Allah, para sahabat yang faham betul tentang arti keberkahan, mereka bersemangat ketika mendengar Nabi menyampaikan ini Ramadan syahrun mubarak. Gak semua waktu itu berkah. Bahkan dalam satu hari, mungkin yang disebut dalam hadis sebagai waktu yang barakah adalah waktu subuh, di mana Nabi secara khusus mendoakan umatnya dengan keberkahan. Allahumma barik li ummati fi bukuriha, ya Allah berikan keberkahan untuk umatku di pagi harinya, di subuh hari. Dan karena doa itu, kemudian Utsman bin Affan mengambil momentum untuk mengirimkan ekspedisinya di waktu subuh. Untuk apa? Dapat keberkahan waktu, hadirin. Lalu Nabi mengatakan, atakum Ramadan syahrun mubarak, satu bulannya dia membawa keberkahan. Gak hanya di situ hadirin. Kata Nabi, tuftahu fihi abwabul jannah, dibuka tuh pintu-pintu surga, abwabus sama, pintu-pintu langit, wa tughlaqu fihi abwabun niran, ditutup pintu-pintu neraka. Kesempatan untuk mendapatkan surga terbuka lebar. Peluang untuk masuk kepada neraka tertutup rapat. Syaitan yang kerjaannya hanya menggoda manusia, kata Nabi, itu suffadu fihi syayatin, bahkan dibelenggu syaitan-syaitan. Hatta maradatas syayatin, pemimpin-pemimpin syaitan yang kelas kakap itu dibelenggu dulu oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan lagi ada yang menyalahkan syaitan ketika bulan Ramadan. Bro, kenapa masih enggak puasa? Aduh, setan ini ngegoda saya. Kata setan, saya angkat tangan, saya udah dipenjara sama Allah, enggak ikut-ikutan. Ya, jadi di bulan Ramadan kita bisa tahu sejauh mana sifat setan ada dalam diri kita. Kenapa? Karena setan yang dari golongan jinnya sedang dipenjara. Jadi kesempatan orang untuk beramal soleh begitu besar. Bahkan Nabi dalam riwayat yang mengatakan wa yunadi munadin fi kulli lail, dan ada yang memanggil kita, menyeru kita di setiap malam, ya baghiyal khair aqbil, wahai para perindu kebaikan, para pencari kebaikan, lanjutkan, berbuat baiklah, beramal baiklah. Kita merasa tidak ada dorongan berbuat baik yang lebih di bulan Ramadan. Ada bisikan itu dalam hati kita, dihadirkan yang membisiki kita untuk berbuat baik. Lalu si penyeru itu berkata, wa ya baghiyasyar aqsir, wahai orang yang mau berbuat dosa, berbuat buruk, berhenti, jangan dilakukan. Bisikan itu kuat bagi orang-orang yang saum di bulan Ramadan, hadirin. Dan kemudian Nabi mengatakan, wa fihi lailatun khairun min alfi syahrin, dan di bulan Ramadan itu ada satu malam rahasia. Malam ini malam penuh barakah, malam ini malam lebih baik bahkan daripada 1000 bulan. 1000 bulan itu berapa tahun hadirin? Berapa tahun? 1000 bulan? 83 tahun. Umur umat Nabi Muhammad aja, kata Nabi, enggak nyampe ke situ rata-rata. Rata-ratanya ma baina sittin ila sab'in, hanya antara 60 sampai 70. Tapi kita punya kesempatan, umur pendek, umur pahalanya panjang. Umur jasadnya pendek, tapi umur pahalanya berlipat-lipat. Bayangkan, andaikan sekali saja kita dapat Lailatul Qadar, maka itu sudah melampaui daripada umur kita. Bayangkan kalau setiap tahun kita dapat Lailatul Qadar, dan itu dibatasi waktunya di 10 malam terakhir, bukan di sebulan Ramadan, bukan apalagi dalam rentang waktu 1 tahun sehingga kita kesulitan untuk mendapatkan itu malam.
Nabi bilang taharrau lailatul qadri fil ashril awakhir min Ramadan. Cari itu Lailatul Qadar di 10 malam terakhir daripada bulan Ramadan. Man hurima khairaha, siapa yang tidak mendapatkan itu malam, faqad hurim, maka sungguh dia terhalang dari kebaikan yang banyak. Bayangkan hadirin, satu malam itu disebut dalam ayat Al-Quran sebagai Lailatul Qadar. Malam ditentukannya takdir, kata para ulama. Di antara makna Lailatul Qadar, malam ditentukannya takdir. Maka takdir 1 tahun ke depan ditentukan di malam itu hadirin. Di ayat yang lain Allah mengatakan Lailatin Mubarakah, malam yang penuh dengan keberkahan. Oleh karena itu, apa yang harus kita lakukan di bulan Ramadan ini? Maka lihatlah apa yang dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di bulan Ramadan ini Rasul menjadikan Ramadan sebagai syahrul Quran, bulan untuk memperbanyak tilawah Al-Quran. Bahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam didatangi oleh malaikat Jibril alaihi salam setiap malam. Kemudian Nabi mudarasah dengan malaikat Jibril alaihi salam. Jadi kalau bisa kita niatkan paling tidak 1 bulan ini kita bisa khatam satu kali. Kalau 1 kali kita khatam berarti 1 hari minimal berapa juz? 1 juz. Kalau 1 juz berarti minimal habis salat berapa lembar kita baca? 2 lembar hadirin. 2 lembar habis salat. Kalau habis maghrib nggak ada kesempatan buat baca 2 lembar, maka habis isya ditambah lagi jadi 4 lembar. Kalau kita targetnya 2 kali khatam, berarti kali 2 lagi hadirin. Yang kedua, Nabi SAW di bulan Ramadan lebih dermawan daripada biasanya. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, kana Rasulullah SAW ajwadan nas wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan. Nabi itu sangat dermawan di luar Ramadan, tetapi di bulan Ramadan lebih dermawan lagi. Kita niatkan lagi lebih ringan di dalam beramal, di dalam mendermakan harta-harta kita dalam bersedekah. Yang ketiga, Nabi ihya'ul lail, hidupkan malam-malamnya dengan qiyamul lail. Nabi itu awalnya hadirin melaksanakan tarawih itu dari ba'da isya sampai menjelang subuh. Masya Allah. Nah, karena terlalu berat di zaman Umar bin Khattab, diperbanyak rakaatnya tapi bacaannya diperpendek. Nah, kalau kita modelnya model madhab minimalis, ya sudah rakaatnya pendek, bacaannya pun pengen yang pendek. Setuju atau setuju ini? Masya Allah. Lebih enak yang lama-lama atau yang pendek-pendek? Udah sepakat ini? Kesepakatan apa bagaimana? Masya Allah ya. Baiklah ya. Hadirin Allah, dan kemudian Nabi menyiapkan 10 malam terakhir itu adalah untuk i'tikaf selama 10 malam full. Bahkan di akhir usianya Nabi i'tikaf selama 20 malam. Yang merasa umurnya udah antara 60 sampai 70, ini momentumnya. Nabi di usianya 63, Nabi hidupkan 20 malam terakhir Ramadan, nggak kemana-mana, fokus menyiapkan bekal menyambut hari perpisahan dengan dunia. Dan akhirnya Allah kabulkan, Allah cabut Nabi SAW, Allah pindahkan Nabi ke alam yang lebih baik untuknya, dan disempurnakan di akhir usianya dengan ibadah i'tikaf selama 20 hari. Mudah-mudahan Allah berikan taufik untuk kita semua bisa menyempurnakan ibadah kita di bulan Ramadan. Tapi kata kuncinya tadi, jangan merasa terpaksa, jangan terbebani dengan ibadah ini, melainkan kita butuh amalan ini, butuh puasa, butuh Ramadan, butuh ibadah ini. Kan dalam ibadah ini ada pengampunan, ada rahmat, ada maghfirah dari Allah, ada rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah limpahkan semua kebaikan, keberkahan daripada bulan ini untuk kita semua. Semoga Allah sehatkan kita sampai akhir Ramadan dan kita bisa sempurnakan ibadah puasa di dalamnya, ibadah tarawih di dalamnya, kita bisa khataman Al-Quran, kita bisa memperbanyak sedekah, dan kita keluar dari Ramadan minal aidin wal faizin, orang-orang yang kembali kepada kesucian dan jadi orang-orang yang menang insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Ini saja yang bisa kami sampaikan di kuliah tarawih pada malam kali ini. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in wa barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.